Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melakukan kuliah walaupun daring tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang terhormat Bapak Saifuddin selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya selaku moderator dan juga anggota dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Syifa Rohmah dan saya dibantu oleh teman saya Hilyatur Rohmaniyah dan juga Novita Khosyatul Abaswariyah. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep kebijakan moneter Islam. Dalam sejarah, perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami 3 evolusi, yaitu yang pertama the gold coin standard, di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua, the gold bullion standard, di mana logam emas bukan yang beredar, namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Yang ketiga, the gold exchange standard atau Bretton Woods system, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Kemudian, pengertian kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi di suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Mengenai manajemen moneter Islam, keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti yang terpenting. Ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu negara tidak akan mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, optimum growth, full employment, dan stabilitas ekonomi. Next, manajemen moneter konvensional dan Islam. Yang pertama ada manajemen moneter konvensional, yaitu kita nanti akan membahas dua, yaitu uang pasif dan uang aktif, di mana uang pasif dinyatakan sebagai variabel endogen yang mana otoritas moneter tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengatur uang yang beredar. Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh paradigma ini adalah tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya, atau price targeting, dengan menggunakan sasaran suku bunga jangka pendek sebagai instrumen moneternya. Kemudian uang aktif. Suku bunga dianggap sebagai resultan biasa yang terjadi dalam mekanisme transisi moneter. Paradigma uang aktif dalam teori konvensional menganggap bahwa uang sebagai variabel eksogen yang bentuk kurva penawarannya bersifat inelastik sempurna. Sasaran pokok yang ingin dicapai dari kebijakan ini yaitu terkendalinya tingkat inflasi dengan menggunakan besaran moneter atau jumlah uang yang beredar sebagai sasaran operasional.
Next, kita akan membahas manajemen moneter Islam. Berikut terdapat grafik mengenai permintaan dan penawaran saldo uang real dalam ekonomi Islam, studi kasus mazhab kedua. Yang dapat dijelaskan, permintaan uang kas real meningkat dari MD0 menjadi MD1. Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan biaya atas aset atau dana yang dianggurkan. Kebijakan ini akan memposisikan pemilik dana menanggung sejumlah biaya dari pengangguran uang. Akibatnya akan menginvestasikan uangnya dan menurunkan permintaan uang kas real kembali kepada MD0, yaitu terjadinya perpotongan antara MD0 dengan MS. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa membuka buku paket dari Adi Warman, Ekonomi Makro Islam, di materi kebijakan moneter. Next, konsep uang beredar dalam ketiga mazhab ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab istisoduna. Pandangan utama mazhab ini adalah jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk mengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan pendukung yang diberlakukan pada Rasulullah bertujuan untuk menciptakan pasar persaingan sempurna. Kebijakan kedua yang ditujukan untuk menciptakan pasar persaingan sempurna adalah larangan tolakir rukban atau membeli barang dari dagang yang belum memasuki pasar. Kemudian, mazhab mainstream memiliki dasar pemikiran yang bertolak belakang dengan mazhab istisoduna. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya mendorong manusia untuk berbuat produktif, yang mana hal itu merupakan salah satu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian yang ketiga, mazhab alternatif menjelaskan manajemen moneter Islam adalah mazhab alternatif yang menyatakan bahwa keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Asumsi yang digunakan dalam konsep ini adalah terjadinya globalisasi perekonomian, dan yang kedua, perekonomian mengarah ke tahap islamisasi sistem keuangannya. Sistem ummah sudah mulai diperlakukan dalam sistem perekonomian yang dianut. Sistem ummah yang dimaksud adalah tidak adanya suku bunga dan penggunaan expected rate of profit dalam sistem pembiayaan. Next, hubungan antara sektor moneter dengan sektor real dalam ekonomi Islam. Yang pertama, perubahan pada money demand for speculation. Terdapat grafik atau kurva mengenai perubahan money demand untuk spekulasi dalam mazhab pertama. Dengan penjelasan, ketika kebutuhan permintaan uang bergeser dari MD0 menjadi MD1 yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan uang untuk spekulatif, maka titik keseimbangan baru dalam sektor moneter akan berubah. Perubahan ini menyebabkan jumlah uang beredar bertambah menjadi M1. Namun, pertambahan M0 ke M1 tidak berpengaruh terhadap peningkatan aggregate demand. Dalam ilmu ekonomi, diketahui bahwa permintaan agregat atau AD adalah fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintahan, dan net ekspor-impor barang. Pergeseran MD0 menjadi MD1 adalah pergeseran yang semu atau permintaan uang imajiner. Besarnya permintaan uang untuk spekulatif adalah delta MD speculation sama dengan MD1 dikurangi MD0, karena permintaan uang spekulasi tidak ada yang ditransaksikan untuk peningkatan sektor real. Maka yang kedua, pemberlakuan kebijakan MS yang ekspansif. Teori endogenius uang dalam Islam tidak pernah menjadikan uang beredar sebagai fine-tuning atau variabel yang eksioner dalam kebijakan moneternya. Segala kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi selalu dimulai dari sisi sektor real dan bukannya sektor moneter. Yang ketiga ada
money illusion, merujuk pada pilihan yang dilakukan untuk mengubah permintaan atau penawaran dari barang dan jasa yang terkait dengan respon dari perubahan keadaan yang timbul. Padahal faktor-faktor real yang mempengaruhi permintaan atau penawaran tersebut tidak berubah sama sekali. Selanjutnya yaitu teori permintaan uang konvensional dan Islam. Yang pertama yaitu permintaan uang konvensional. Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Dalam permintaan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengelola uang kas realnya. Dalam permintaan uang konvensional terdapat dua teori. Yang pertama yaitu teori permintaan uang klasik dan yang kedua teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang klasik sendiri tercermin dalam teori kuantitas uang. Pada awalnya teori diperuntukkan untuk menerangkan peran uang dalam perekonomian. Irving Fisher mengasumsikan permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Sedangkan Marshall Pigou mengasumsikan uang adalah salah satu cara untuk melakukan penyimpangan kekayaan, sehingga keberadaan uang dalam teori Cambridge adalah stock concept. Sedangkan dalam teori permintaan uang Keynes, besarnya permintaan uang dapat dikelompokkan menjadi 3 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang terakhir yaitu motif spekulatif. Motif transaksi atau transactionary motif sendiri permintaan uang yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Fungsi uang dalam motif transaksi ini lebih berfungsi sebagai medium of exchange dari transaksi keuangan rumah tangga, industri, ataupun pemerintah untuk semua barang dan jasa dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga atau precautionary motif, yaitu permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu motif spekulatif atau spekulatif motif, kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga. Motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi, stock market, financial market, dan foreign exchange. Namun tidak semua pelaku ekonomi akan menciptakan kebutuhan ketiga motif tersebut. Dari ketiga motif ini, suku bunga sebagai biaya opportunity muncul, di mana semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulatif. Selanjutnya yaitu teori permintaan uang dalam Islam. Permintaan uang dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari 3 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Iqtisaduna, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif. Pada dasarnya ketiga mazhab tersebut memiliki kesamaan dalam motif memegang uang. Dalam Islam, fungsi permintaan uang hanyalah dikenal dengan 2 motif saja, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga, karena perbuatan yang mengarah kepada motif spekulatif dilarang dalam Islam, sehingga instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang mengarahkan kepada motif spekulatif tersebut. Permintaan uang dalam mazhab Iqtisaduna, permintaan uang hanya ditentukan untuk 2 tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga akan meningkat. Sedangkan fungsi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga meliputi permintaan uang untuk investasi dan tabungan ditentukan oleh besar kecilnya harga barang tangguh untuk pembelian barang tidak tunai. Yang kedua yaitu permintaan uang mazhab mainstream. Permintaan uang adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan hoarding money atau penimbunan kekayaan
merupakan kejahatan. Penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh mazhab mainstream. Days of idle cash atau pajak atas aset produktif yang menganggur bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif. Pengenaan kebijakan akan berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap aset tersebut akan berkurang. Pada grafik di samping menggambarkan bagaimana hubungan kurva permintaan uang dengan tingkat mu, Y dan MS dalam berbagai tingkatan. Permintaan akan uang untuk motivasi transaksi dan berjaga-jaga tampak bervariasi sebagai kebalikan dari tingkat biaya atas uang menganggur yang dilambangkan oleh mu. Pada tingkat biaya mu1, keseimbangan akan tercapai pada titik E1. Pada grafik di samping, kita dapat menjelaskan bahwa pergeseran motif precessionary akan direspon secara berlawanan oleh pergeseran motif untuk transaksi MD sama dengan MDTR plus MDPR. Bila MD adalah tetap, maka kenaikan MD untuk berjaga-jaga akan berdampak pada pengurangan MD untuk transaksi, sehingga kurva MDTR akan bergeser ke kiri. Suatu hal yang penting dalam pengelolaan uang di sini adalah kebijakan pemerintah ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang, yaitu dengan memainkan peranan biaya atas uang yang menganggur dan bukannya menaikkan dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir yaitu teori permintaan uang mazhab alternatif. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika ada pemanfaatan secara ekonomi selama uang tersebut dipergunakan, sehingga tidak selalu nilai uang harus bertambah walau waktu terus bertambah. Akan tetapi nilai tambahnya akan tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu sendiri. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanyalah representasi dari perubahan dan pertambahan di sektor real. Konsep ini yang kemudian menjadikan landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor ekonomi mikro. Jadi semakin tinggi kapasitas dan volume sektor real meningkat, maka permintaan uang akan juga meningkat. Selanjutnya, contoh kasus analisis ekonomi makro perbankan regional. Sudah saya terangkan tabel berikut. Dari penjelasan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa model penelitian adalah layak secara statistik. Uji statistik F signifikan 5% pada level 5%, sehingga dapat dipengaruhi sebagai prediksi stabilitas pertumbuhan variabel ROE yang terdampak dari kebijakan moneter SBI dan GWM. Koefisien determinasi R2 menunjukkan nilai sebesar 0,60, yang berarti bahwa 0,40% dari variasi nilai ROE dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Berdasarkan kriteria uji statistik secara parsial, ternyata hanya variabel NIM, SBI, dan CAR yang signifikan pada derajat keyakinan 5%, sedangkan variabel RDR dan GWM tidak signifikan pada keyakinan 5%. Dengan demikian, jika dilihat dari peranan variabel bebas secara parsial dalam mempengaruhi nilai variasi ROA, maka hanya variabel NIM, SBI, dan CAR yang dapat dilanjutkan ke tingkat rekomendasi selanjutnya. Nah, sedangkan dari hasil analisis melalui pengujian secara serentak menunjukkan bahwa adanya peranan GWM dengan tanda positif. Parameter GWM yang diperoleh sebesar 0,1555 menunjukkan bahwa
kebijakan moneter GWM apabila ditingkatkan sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan kinerja ROE sebesar 0,155. Sedangkan demikian menjadi dampak bahwa kebijakan moneter GWM terdampak tidak sehat bagi pertumbuhan ROE pada perbankan regional. Sedangkan LDR hanya memberikan kontribusi sebesar positif 0,038 yang berarti bahwa peningkatan LDR sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ROE sebesar 0,038. Seperti itu. Ya, pemaparan materi dari kelompok saya. Apabila ada teman-teman yang masih kurang paham dan ingin bertanya maupun menyanggah, dapat bertanya maupun menyanggah di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah ini. Dan jangan lupa menyantumkan nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.